Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Eka Arianti dengan 22410103 dari kelas Data Misi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari modul 1. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu pembahasan yang pertama, kode 1. Di sini ada beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu pertama, jelaskan fungsi dari library NumPy. NumPy sendiri merupakan singkatan dari numerical random, yang mana fungsinya itu untuk mempermudah dalam proses-proses untuk komputasi numerik. Sehingga NumPy ini mendukung untuk operasi pada vektor maupun pada matriks. Selain itu, NumPy juga mendukung untuk mengolah data dengan array yang bentuknya itu multidimensional. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan NumPy dengan study pattern. Untuk perbedaannya itu terlihat dari 3 hal, yaitu tipe data, outcasting. Maksudnya outcasting nanti apabila di NumPy memiliki elemen yang berbeda tipe datanya, maka nantinya tuh output yang ditampilkan akan disamakan tipe datanya. Kemudian kemampuan komputasi numerik. Dapat dilihat di NumPy itu mendukung untuk komputasi numerik, misalnya perkalian antara matriks. Nah, di sini itu ada salah satu elemen yang tipe datanya itu float. Maka output yang ditampilkan seluruh tipe datanya itu dirubah menjadi float. Selanjutnya, di list itu tidak mendukung adanya proses komputasi numerik. Jadi, di list itu nangkapnya apabila dikali 5, maka bukan hasil dari perkalian, cuma nangkapnya itu menulisnya sebanyak berapa kali perkalian tersebut. List juga tidak mendukung untuk outcasting, di mana satu elemen di sini itu tipe float, maka seluruhnya itu outputnya itu tetap berbeda, tidak jadi satu tipe data. Sebenarnya di list itu juga mendukung untuk perkalian, penjumlahan, dan lain-lainnya, cuma kurang efektif karena perlu memanggil indeks dari list tersebut seperti contoh berikut. Nah, jadinya perlu memanggil step indeksnya agar bisa dikalikan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang endernary. Endernary itu merupakan tipe data, merupakan tipe dari variabel array. Variabel array ini merupakan implementasi dari library NumPy tadi. Jadi maksud dari endernary itu yaitu NumPy n-dimensional array. Maksudnya itu mempunyai kemampuan untuk membentuk sebanyak n-dimensional, yaitu bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Kemudian jelaskan fungsi. Kemudian jelaskan fungsi baris 1. Nah, fungsi baris 1 itu sebelumnya jika kita ingin menggunakan library NumPy, maka kita harus mengimport NumPy supaya kita tuh bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada library NumPy. Selanjutnya, jelaskan fungsi baris 2. Baris 2 ini fungsinya itu kita mengakses library array pada fungsi array pada library NumPy. Jadi perlu ditulis numpy.array. Oke, selanjutnya buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Untuk membuat array 2 dimensi ini, satu baris ini itu dimasukkan dalam satu array, kemudian untuk satu tabel ini dimasukkan ke dalam satu array dimensi. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi penulisannya seperti ini, maka jika jiran hasilnya seperti ini, yaitu array 2 dimensi. Lebih untuk mengetahui di sini tuh ada
tutup kurung kurawal 2 berarti tandanya itu berarti ini tuh array 2 dimensi. Pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan nanti. Di sini cara penulisannya hampir sama seperti yang di atas, di mana satu garis ini dimasukkan ke dalam satu dimensi array, kemudian satu tabel dimasukkan ke dalam 2 dimensi array. Dan penulisannya seperti berikut. Apabila di-run, maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut pada pembahasan kode kedua. Di sini diminta untuk jelaskan cara mengakses array seperti kode pada baris 3. Baris 3 itu yang dimaksud adalah ini. Cara mengaksesnya itu karena ini kan array 3 dimensi. Jadi cara mengakses pertama itu matriks indeks ke-0. Matriks indeks ke-0 itu ini. Setelah itu mengakses garis di indeks ke-1 dari matriks ini. Indeks ke-0, 1 berarti ini. Kemudian dari ini diambil kolom indeks kedua 0, 1, 2 dan ini. Maka hasilnya apabila di-run itu sama dengan 6. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan cara mengakses elemen array seperti pada kode baris 7. Baris 7 yang dimaksud adalah ini. Maksudnya cara mengaksesnya itu dibaca seluruh nilai sebelum indeks keempat. Indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Sebelum angka 5 berarti seluruhnya itu adalah 1 sampai 4. Dan hasilnya ini outputnya. Selanjutnya jelaskan cara mengakses elemen array seperti baris 7. Baris 7 yang dimaksud ini. Sebenarnya cara membacanya ini kan karena array 2 dimensi, maka yang diakses pertama itu barisnya. Barisnya itu indeks ke 0 sampai dengan sebelum indeks kedua. Ini kan hanya ada indeks 0 dan 1, maka bisa juga dibaca keseluruhan indeks. Keseluruhan indeks berarti seluruh barisnya, kemudian kolomnya itu kolom indeks kedua 0, 1, 2 berarti angka 3 dan 8 dan outputnya seperti ini. Hasilnya sama seperti ini apabila di-run, outputnya juga sama 3 dan 8. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya kita diminta untuk tambahkan angka 1 pada baris ganjil. Baris ganjil itu berarti ini, dan ini. Kemudian tambahkan angka 2 pada bilangan di kolom genap. Kolom genap berarti ini dan ini. Nah, sebelumnya kita membuat array. Membuat array 2 dimensi yang isinya ini, kemudian kita tuh akses selecting barisnya terlebih dahulu dan dijumlah 1. Nah, ini untuk selectingnya yaitu seluruh baris dengan langkah 2. Makanya ambil ini. Nah, nantinya akan dijumlahkan dengan 1. Selanjutnya untuk mengakses kolomnya itu kolom genap. Berarti ini dan ini. Nah, untuk mengaksesnya berarti itu seluruh baris, kemudian karena ini berdimensi, maka koma, ini kolomnya. Kolomnya itu dimulai dari indeks ke 1, 0, 1 berarti ke ini ke bawah, dan dengan langkah 2.
dan slicing yang dipilih untuk kolomnya itu dijumlah dengan 2. Dan output yang ditampilkan itu ini, misalnya baris pertama ya. Baris pertama itu ada 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 8. 8 ini kan termasuk garis ganjil dan juga kolom genap. Maka 8 ditambah 1, 9 ditambah 2, 11. Selanjutnya 8 lagi. Ini kan bukan termasuk kolom genap. Maka 8 ditambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya 2 ini termasuk kolom genap. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lanjut ke berikutnya. Berilah sumbu set array 3 dimensi berikut. Nah, ini itu ini tukar posisi dengan yang akhir. Jadi kita menggunakan temporary untuk menampung datanya sementara. Awalnya buat array 3 dimensi terlebih dahulu. Kemudian kita di sini membuat variabel temporary untuk menampung matriks indeks ke 12, 0, 12, indeks kedua. Nah, berarti untuk menampung seluruhnya dari matriks indeks kedua. Selanjutnya, posisi indeks kedua akan diisikan oleh matriks keseluruhan dari indeks ke-0. Selanjutnya, posisi dari awal itu akan digantikan dengan matriks yang disimpan pada variabel temporary. Kenapa pakai variabel temporary? Supaya matriks yang disimpan sementara itu tidak hilang. Dan outputnya seperti ini. Nah, sudah berpindah posisi, bertukar posisi. Ini 786, 785 pindah dari kiri ke belakang. Oke, selanjutnya ubah array pada soal E menjadi 2 dimensi berukuran 6 x 6 menggunakan perintah reset. Reset itu untuk mengubah bentuk matriksnya ya, bentuk ukurannya. Soal E itu kan 3 dimensi. Nah, di sini diminta untuk mengubah menjadi 2 dimensi. Awalnya 3 dimensi, diubah menjadi 2 dimensi. Awalnya 3 dimensi, diubah menjadi 2 dimensi dengan reset. Reset di sini itu yang awal itu sebanyak barisnya, kemudian yang kanan itu jumlah angka di setiap barisnya. Misalnya itu 3 kali 12. Nah, ada 3 baris dengan jumlah setiap barisnya itu 12. Kemudian reset itu nilai dari jumlah elemen di matriks itu harus sama. Misal ini kan jumlahnya 36. Misal 6 kali 5, maka akan terjadi error. Nah, error seperti ini. Makanya reset itu nilainya harus sama dengan jumlah elemennya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya pembahasan pada kode 3.
Pada ketiga ini pembahasannya yaitu ada beberapa soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dilakukan di baris 3. Di baris 3 itu yang dilakukan itu kodenya itu menggunakan fungsi untuk menggabungkan dua array, yaitu array 1 dan array 2 sepanjang kolom. Nah, di sini outputnya bila di run, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini sepanjang kolom itu seperti ini. 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ganti nilai X menjadi 0. Jelaskan apa yang terjadi. X 0 itu berarti sepanjang arahnya baris. Nah, maka menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Selanjutnya, jelaskan apa yang dilakukan di baris 9. Baris 9 itu yang ini. Nah, yang terjadi di sini itu menggunakan fungsi array split. Nah, array split itu untuk memecah satu array menjadi beberapa bagian. Nah, ini dipecah menjadi 3 bagian sepanjang arahnya itu kolom. Nah, makanya jadi seperti 1, 4, 7, 10. Nah, ini kan kolom. 1, kolom 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, ganti nilai X menjadi 0. Jelaskan apa yang terjadi. Apabila diganti 0, maka arahnya itu menjadi ke baris. Nah, dibagi menjadi 3 array, namun berubah menjadi pengelompokannya itu per baris. Nah, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Per baris. Oke, selanjutnya soalnya itu ubah matriks kiri menjadi sebelah kanan. Nah, ini ganti posisi ke sini, dan ini ganti posisi ke atas. Nah, sebelumnya dibuat itu array 2 dimensi, kemudian kita tuh akses kanan atas. Kanan atasnya kan tadi ini, nilai ini. Berarti kita tuh mengakses array-nya itu, ini kan array 2 dimensi, kita akses dulu barisnya. Nah, barisnya itu seluruh baris sebelum indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Berarti sebelum 9 dan 3 itu berarti 10, 7, 4, 10, 2, 5. Kemudian kolomnya itu barisnya tadi ini. Kemudian kolomnya itu indeks kedua sampai akhir. 0, 1, 2. Berarti indeks kedua sampai akhir itu ini. Selanjutnya untuk mengakses kiri bawah itu dengan memanggil slashingnya itu indeks ketiga sampai akhir. Indeks ketiga itu ini 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ketiga sampai akhir berarti ini. Kemudian kolomnya itu diakses dari indeks ke-0 sampai sebelum indeks ke-2. Sebelum indeks ke-0, 1, 2. Berarti nilainya kolomnya itu 18, 7, 10, 7, 6. Kemudian setelah kita slashing, maka memindahkan array tersebut dari yang kiri bawah menjadi kanan atas, dan kanan atas menjadi kiri bawah jika di-run sebagai berikut. Nah, hasilnya itu sudah pindah yang awalnya 10,7 dari 18. Yang awalnya ini 18 jadi 10,7. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.